Indonesia menggila dengan permainan yang mendominasi dan agresif. Nomor 4 bagus main, nomor 20 bagus main. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri yang mencadangkan James Raven dan Wilber Jardim pada pertandingan pembuka grup Piala AFF U19 2024 melawan Filipina. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga kalian sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, apabila Indonesia menang ke atas Filipina 6-0, ada beberapa pemain yang kita bisa untuk zoom in. Karena pemain ini mungkin di masa hadapan berpotensi dan juga berbakat. Talentanya ini harus diperkembangkan. Dan ini masih lagi bawa umur kelompok 19 tahun. Jadi perlu ada gilapan bakat ini, perlu digilap, perlu dididik. Dan untuk berkembang sebagai pemain yang lebih bagus, dia perlu ikut perencanaan daripada pelatih itu sendiri. Dan daripada segi latihannya juga perlu bekerja keras untuk memperkembangkan stamina dan juga fisiknya. Jadi antara beberapa pemain yang saya bisa lihat punya potensi yang baik, pertamanya Iqbal sendiri, kemudian Muhammad Arliansyah, dan juga Mufli, pemain bernomor 17, dan Kade Ariel juga bermain dengan baik, mencetak gol, banyak membuat assist, membantu serangan. Dan yang paling penting, penyerang apabila diberi peluang, diberi ruang untuk bermain, dia akan mencetak gol. Ini kalau penyerang. Penyerang ini dia simple. Dia kalau diberi peluang bermain, dia akan mencetak gol. Ataupun dia akan memberikan assist yang terbaik untuk teman-temannya pula mencetak gol. Jadi ini antara penyerang yang kita perlukan sebenarnya. Oke guys, sebelum itu, hari ini Malaysia akan bermula melawan Brunei. Kemudian Thailand akan melawan Singapura untuk peluang hari ini Piala AFF U19 tahun. Oke. Itu antara jadual yang ada pada hari ini. Dan kita kembali kepada Timnas Indonesia. Saya ingin mereaksi pemain yang bernama James Raven. Seorang pemain keturunan bermain melawan Filipina di babak yang kedua. Hanya selang beberapa menit dia mencetak gol. Sebenarnya ini ciri-ciri penyerang ataupun striker yang diperlukan oleh Timnas Indonesia. Hanya dibagi peluang beberapa menit, mencetak gol, dan golnya juga antara gol yang berkelas dunia. Jadi ayo guys, kita simak dulu video ini, yaitu masuk di babak kedua langsung cetak gol, full skill debut James Raven vs Filipina. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Sebuah defense. Ini kesempatan kali ini. Dan lihat pemirsa, James. Tenang sih kan penyerang ini. Timnas Indonesia U19 unggul telak 6-0 atas Filipina di Piala AFF U19 2024. Gol ke-6 Indonesia dicetak James Raven. Laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia menggila dengan permainan yang mendominasi dan agresif. Nomor 4 bagus main, nomor 20 bagus main. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri yang mencadangkan James Raven dan Wilber Jardim pada pertandingan pembuka grup Piala AFF U19 2024 melawan Filipina. Dan merupanya Indra Syafri mempunyai ramuan khususnya. Indonesia menyerang bertubi-tubi meski sudah unggul jauh. Sayang upaya Arkan Kaka lagi-lagi masih bisa menjebol gawang Filipina. Ini kejap guys ya. Arkan Kaka masih perlu banyak dibenahi. Perlu banyak belajar daripada pemain-pemain diaspora. Perlu banyak belajar daripada pemain keturunan. Karena mungkin sedikit egois kita akan menyebabkan emosi kita terganggu dan permainan di lapangan tidak akan fokus. Memang seorang penyerang dia perlu mencetak gol, tetapi
Kalau tidak tenang di lapangan itu, maka gangguan emosi, mental itu akan berlaku. Jadi seorang penyerang ini dia perlu hanya pandai mencari ruang dan peluang dan perlu mencetak gol mengikut apa keadaan sekalipun. Itu penyerang yang baguslah. Untuk rekan kakak, walaupun dia diberi peluang bermain di first 11 di babak pertama sampailah babak kedua, tetapi tidak bisa mencetak gol dan assist-nya pun mungkin tidak beberapa terbaik yang dia lakukan. Jadi dia perlu penambahbaikan. Dia perlu lebih mengawal emosi, mengawal mentalnya. Dia perlu mencari idea-idea yang bagus lagi untuk rekan kakak ini. Tapi secara overallnya, permainan rekan kakak ini juga sebenarnya bagus. Cuma itulah kawalan dari segi emosi dan juga idenya itu perlu diperkembangkan lagi. Jadi mungkin dia akan menjadi pemain yang hebat suatu masa nanti. Sekiranya dia dapat mengawal mental dan perasaannya itu. Dan mencari idea-idea yang terbaik. Dan dia pandai mencari ruang, di mana ruang yang ada yang bisa untuk mencuri peluang itu dan melakukan cetakan gol itu tadi. Okey, untuk rekan kakak, good luck. Semoga akan ada peningkatan di perlawanan yang kedua nanti. Okey, kita lanjut guys. Upaya Indra Syafri ternyata benar. Dengan mencoba menambah daya gedor dengan memainkan Jens Raven. Akhirnya Jens Raven mencetak gol debutnya di Timnas Indonesia U19. Raven dengan tenang mencetak gol memanfaatkan umpan Rizky Afrizal. Indonesia unggul telak 6-0. Nah, penasaran dengan aksi Jens Raven? Berikut Treble Winners akan menampilkan skill Jens Raven saat melawan Filipina. Offense juga dimainkan. Tapi Jens Raven penampilan ke-6-nya ya. Kita berharap bersiap-siap Welber dan sundulan kembali dari Jens Raven. Beberapa peluang yang dia dapat ya Jens Raven ini. Dan akhirnya dia dapat mencetak juga satu gol. Tengok Jens Raven tu laju jugalah. Diganggu saja dari bola oleh Welber. Dia membantu juga pergi bahagian tengah lapangan. Untuk menjadi striker utama dari Indonesia U19. Ya. Terupas kepada Jens Raven. Jens. Tengok. Masih Jens. Dengan body charge yang dilakukan masih Jens. Ya, apa yang terjadi pada itu? Alex Kaburu. Sikit lagi. Tapi kalau Jens Raven ini dimainkan di awal babak yang pertama kan, menjadi pemain inti, mungkin ada banyaklah peluang dan gol yang dia hasilkan. Sedikit memvariasikan cutback-nya dengan bola atas. Jadi dia perlu dimainkan di babak yang pertama menjadi first 11 dan pemain inti lah. Saya pikir dia perlu dimainkan begitu. Tengok. Dia sudah membuka beberapa peluang dan nampak jugalah dia berusaha keras. Tengok, dia dapat sekali peluang di depan gawang tu. Dia gunakan sepenuhnya peluang itu untuk mencetak gol yang sebagai seorang penyerang dia kena ada insting yang baik dalam menghidu gol ini. Dan akhirnya itu gol yang tercipta. Berarti sekarang poin 3 akan didapat oleh Indonesia dan jadi mudah-mudahan Laida Sapri. Nah, jadikan dia pemain inti ya, bukan pemain cadangan lagi. Sebab dia akan mendapat banyak peluang nanti. Lebih banyak waktu masa bermainnya itu, lebih banyak peluang yang dia dapat, lebih banyak cetakan gol untuk Jens Raven ini. Jadi untuk seorang pemain muda yang ini baru perlawanan pertama debutnya di Piala AFF ini, jadi dia perlu lagi adaptasi dengan keadaan cuaca dan sebagainya. Okey guys, kita butuh striker kayak
Jens Reben ini ya, dia sangat tenang ketika berada di area kotak penalti dan dia punya kematangan dan dia punya pengalaman untuk mengawal bola. Kemudian dia bermain juga mengikut keadaan taktikal. Sebenarnya apabila Indra Sapri memasukkannya, dia terus bermain secara agresif, membantu juga di bahagian lini tengah, di gelandang dan juga serangan. Jadi dia punya stamina itu laju, turun dan naik. Dan apabila berada di kawasan-kawasan berdekatan dengan area kotak penalti, Jens Reben punya peluang dan dia juga bisa untuk menjadi assist kepada teman-temannya karena kelajuannya dan juga postur tubuhnya yang memungkinkan dia untuk bisa bersaing dengan pertahanan. Dia menggerunkan pertahanan itu dengan postur tubuhnya yang tinggi dan juga cara kawalan bolanya yang matang itu. Dan apapun sekiranya dia diberikan minit bermain yang lebih oleh Indra Sapri, pasti karakter sebenar Jens Reben ini akan muncul. Dia punya insting yang baik, ide yang bagus dan juga ketenangan dan bisa cari ruang untuk mencetak gol. Itu salah satu ciri-ciri untuk striker sebenarnya yang diperlukan oleh timnas Indonesia, dan ada pada U19 ini penyerang yang bernama Jens Reben ini. Cuma dari segi minit bermainnya itu perlu diberikan ruang yang lebih lah oleh Indra Sapri menjadi pemain inti dan mungkin main selama 90 menit. Untuk Arkan Kakak, dia perlu lebih banyak mencari idea-idea baru, lebih banyak cepat berfikir kemanakah yang harus dibawakan bola itu dan juga kemanakah harus ditujukan pasingan-pasingan yang akurat kepada teman-temannya yang lain. Jadi saya mengambil pengajaran ini untuk Jens Reben ini adalah seorang pemain yang tenang dan punya kualitas yang baiklah, saya melihat yang itu. Begitu juga dengan Welber Jadim. Welber Jadim juga bermain dengan baik. Jika diberi minit bermain yang lebih, pasti mereka akan menunjukkan karakter sebenar mereka, bahwa mereka adalah pemain yang memang bertalenta dan berpotensi sebagai pemain yang pengalaman bermain di Eropa sebelum ini. Jadi mudah-mudahan Indra Sapri akan memberi peluang minit bermain yang lebih kepada kedua pemain ini, pemain keturunan ini. Sekiranya mereka bermain dengan Timor Leste dan Kamboja dan seterusnya bermain di semifinal nanti, guys. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan mudah-mudahan keseluruhan taktikal akan berjalan dengan baik di bawah kendali Indra Sapri. Okey, untuk Malaysia pada malam ini akan melawan Brunei. Pada sore ini akan melawan Brunei, kemudian Thailand akan melawan Singapura. Saya mendoakan Malaysia juga akan bermain dengan baik dan akan mengalahkan Brunei Darussalam. Seterusnya akan melaju juga ke peringkat seterusnya dalam fasa grup nanti. Okey, sama-sama kita doakan Malaysia dan Indonesia berada seimbang kedudukannya, posisinya di tempat yang teratas dan melaju ke peringkat babak yang seterusnya, guys. Okey, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, guys, saya sangat menghargainya. Jutaan terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung dan juga mengomentar di ruangan komen. Itu sangat saya apresiasi kepada kalian sebagai pendukung fans yang terbaik di Indonesia, juga mendukung channel-channel yang lain dan juga channel Askala News tetap di hati kalian. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askala Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askala Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askala Studio. Askala Studio.